guys, hari ini kita akan menonton hari ini kita akan menonton nonton lagi channel. Hari ini tentang SpongeBob sengaja buat Mr. Puff mendeteng film lainnya. Apa yang dia rencanakan? Temukan jawabannya dalam video ini dan bersiaplah. Siapkan selimut kalian, dan buat yang takut gak apa-apa, harus nonton biar kalian berani, biar kalian gak kayak siput. Guys, sejak pertama kali muncul, SpongeBob dikenalkan sebagai seorang warga biasa yang memiliki hobi memasak. Ia sangat passionate dan bisa saja menghabiskan seumur hidupnya untuk memasak. Hingga pada akhirnya ia bisa keterima kerja di sebuah restoran kecil di Bikini Bottom bernama Krusty Krab. Di sini, hidupnya seolah telah lengkap. Dia telah mendapatkan apa yang dia mau. Namun ternyata tidak. SpongeBob bukan hanya ingin menjadi seorang koki atau chef yang handal. Ternyata ia juga ingin menjadi seorang pengemudi. Rupanya segala hal di dunia ini belum dia dapatkan. SpongeBob kemudian diketahui menjadi seorang pelajar di Mrs. Puff Boarding School selain bekerja di Krusty Krab. Di sana, ia belajar mengemudi supaya bisa mendapatkan SIM-nya. Namun yang kita lihat adalah ternyata SpongeBob sangat buruk dalam mengemudi. Tidak seperti memasak, mengemudi adalah sesuatu yang menakutkan untuknya. Beberapa kali ia melakukan tes dan tidak pernah mendapatkan hasil yang baik. Ia tidak akan pernah mendapatkan surat izin mengemudinya. Di tengah kegagalannya yang terus berkelanjutan, nampaknya beberapa fans melihat bahwa SpongeBob sengaja melakukan ini. SpongeBob sengaja menggagalkan tesnya sendiri demi alasan tertentu. Kenapa bang? Demi alasan tertentu apa? SpongeBob itu sebenarnya ada potensi untuk lulus dari sekolahnya dan mendapatkan surat izin mengemudi. Tapi somehow dia memilih untuk tidak lulus dengan menghancurkan semua ujian yang dihadapi. Apa sebenarnya tujuan SpongeBob? Nah, dalam video ini kita akan bahas dulu momen atau episode yang menguatkan bahwa SpongeBob sebenarnya bisa mengemudi. Kemudian masuk ke dalam teori tentang apa alasan SpongeBob melakukan semua ini. Bukti SpongeBob bisa mengemudi. Oke, di segmen ini kita akan breakdown beberapa episode yang menunjukkan bahwa SpongeBob sebenarnya bisa mengemudi. Episode paling pertama dalam serial ini yang membahas tentang SpongeBob dan sekolah mengemudi adalah episode Boarding School yang tergabung dalam season pertama. Episode ini dibuka dengan SpongeBob yang bersiap untuk melakukan ujian mengemudi yang ke-38. Udah banyak banget ya. Jangan-jangan SpongeBob sebenarnya udah masuk ke sekolah ini sebelum kerja di Krusty Krab nih. Oke, lanjut. Setelah melakukan persiapan, SpongeBob datang ke sekolah dan sebelum ujian mengemudi dilakukan, ada ujian atau tes lisan dulu. Coba kalian perhatikan cuplikan. Buat yang nggak kedengaran, mohon maaf ya. Okay, number 1. What is the front of the boat? The bow. What is the back? Stern. Number 3. Right is... Starboard. Port, skipper, deck, cabin, galley, keel, 1924. You've passed the oral test. Di sini diperlihatkan bagaimana SpongeBob nampak mudah melewati ujian lisan ini. Gak heran sih, orang ini adalah ujian yang ke-38, pasti dia udah hafal semua pertanyaan yang bakal diajuin. No big deal. Scene berlanjut di mana dia harus melakukan ujian praktek alias langsung mengemudi. SpongeBob langsung anxiety. Dia menginjak pedal gas tanpa rem sehingga mobil yang ia kendarai menabrak mercusuar sekolah. Ini berarti SpongeBob telah gagal dalam ujian mengemudi yang ke-38. Ya terus kenapa? Di scene berikutnya, kita melihat SpongeBob melakukan kerjasama dengan Patrick. Jadi Patrick memiliki rencana. Ini bagus nonton episodenya. SpongeBob supaya Patrick bisa menginstruksikan apa saja yang harus dia lakukan saat ujian mengemudi. Disinilah kita melihat bagaimana piawainya SpongeBob dalam mengemudi. Oke, saat ujian dilaksanakan, SpongeBob melakukan semua yang diperintahkan oleh Patrick. Ketika Patrick bilang injak gas secara perlahan, dia melakukannya perlahan. Ketika Patrick bilang untuk belok, dia juga langsung belok. Masalahnya adalah banyak fans yang menduga bahwa kelancaran mengemudi yang kita lihat bukan karena Patrick, melainkan karena SpongeBob sendiri yang emang sebenarnya lancar dalam mengemudi. Banyak fans yang tidak percaya sebuah instruksi dari walkie-talkie bisa membuatnya menjadi seorang pengemudi yang hebat. Apalagi yang instruksi ini itu adalah Patrick. Kita semua tahu lah ya Patrick itu kayak gimana. Di momen terakhir sebelum dia Patrick itu bodoh kayak kalian yang nonton. Dia panik karena ketahuan curang hingga akhirnya ia kembali ke mode tidak bisa mengemudi. Di sini SpongeBob gagal mengemudi untuk kesekian kalinya dan harus mengulangnya semester depan. Dan walaupun dia gagal, SpongeBob nampak senang. Dia tidak merasa kecewa karena tidak lulus tes. I mean, look at that face. Tidak ada wajah penyesalan atau kecewa dari wajahnya.
Hal inilah yang membuat fans merasa bahwa SpongeBob emang sengaja nih gak lulus tes. Dia akhirnya pulang menggunakan unicycle-nya yang kalau dipikir-pikir, menggunakan sepeda roda satu jauh lebih sulit dibanding mengemudikan perahu. Ya nggak sih? Bukti lainnya dapat kita temukan dalam season 4 berjudul Mrs. Puff, You're Fired. Dalam episode Fire ini, atau Mrs. Puff fired? dipecat oleh pengawas. Kayaknya aku karena tahu hingga ini saat episode apa. SpongeBob tidak lulus tes. Fakta menarik bahwa dalam episode ini juga disebutkan bahwa SpongeBob telah melewati 1.258.056 kali tes dan tidak ada satupun yang lulus. Oh my Ini membuat God. si pengawas merasa bahwa yang salah tuh bukan SpongeBob, tapi Mrs. Puff-nya yang nggak bisa ngajarin SpongeBob. Akhirnya dia dipecat dan muncul instruktur atau guru baru bernama Sergeant Roderick. Guru satu ini memiliki metode pengajaran yang berbeda. Dia menggunakan ilmu militer untuk mengajari SpongeBob. Aku lebih suka Ternyata ilmu pelatihan yang militer sih. dilakukannya cukup efektif. SpongeBob perlahan bisa menunjukkan skill mengemudinya. Namun yang paling menarik adalah saat dia disuruh untuk menutup mata. SpongeBob bisa mengemudi dengan mata yang tertutup. Oh, come on, mana ada makhluk yang bisa mengemudi dengan mata yang tertutup? Ini merupakan Ada, Bang. bakat alamiah yang Albert dimiliki oleh Einstein. SpongeBob. Dia sebenarnya bisa mengemudi bahkan dengan mata yang tertutup. Episode ini menunjukkan bahwa SpongeBob telah dilatih dengan instruktur profesional dan dia bisa mengemudi. Episode The Hot Shot yang tergabung dalam season 8 adalah episode lainnya yang memperlihatkan SpongeBob diajari oleh orang lain selain Mrs. Puff. Diceritakan bahwa Tony adalah seorang anak dari pembalap profesional yang sudah memiliki nama di Bikini Bottom. Mrs. Puff melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ia langsung mendekatkan Tony dengan SpongeBob supaya Tony bisa mengajari SpongeBob bagaimana cara mengemudi yang benar. Dan rencananya berhasil. Beberapa kali Tony mengajari SpongeBob. Awalnya SpongeBob tidak bisa mengendalikan dirinya. Selain karena nervous, SpongeBob juga hingga season 8 masih belum lulus tes juga. Hingga akhirnya Tony memberi 2 kata kunci bagaimana cara mengemudi yang baik. Dan 2 kata kunci itu adalah be cool atau tenang. Tenang ya Sesaat teman-teman. setelah itu, SpongeBob Tenang. bisa menguasai diri. Kalau aku sih bilang Sekilas, gitu ya. episode ini mirip dengan apa yang kita lihat dalam Eh, episode bocil-bocil. Base tadi, yang Kakak aku menunjukkan game juga bahwa sama. SpongeBob adalah seorang Bilangnya kayak pemulung yang gitu. handal. Dan tentu Tenang. saja, walaupun di Tenang ya kebanyakan teman-teman episode SpongeBob sekalian. mahir dalam mengemudi, dia selalu berakhir dengan kegagalan yang membuat sekolah atau seisi kota hancur. Dan Oh. hal yang perlu kalian perhatikan adalah SpongeBob yang nampak bahagia setelah dia gagal tes. Masih dalam episode yang sama, The Hot Shot, SpongeBob membuat kerusakan di mobil hingga menabrak Mrs. Puff dan lihat ekspresinya. Dia nampak senang melakukan semua ini. Apa yang membuat SpongeBob bahagia saat dirinya gagal tes mengemudi? Kenapa? Teori 1. Oke, bukti yang kita tampilkan sebelumnya sebenarnya mengindikasikan 2 hal. Pertama, SpongeBob memang bisa mengemudi dan sengaja menggagalkan tesnya. Kedua, jika memang dia tidak bisa mengemudi, SpongeBob sebenarnya tidak ada keinginan untuk improve skill mengemudinya karena dia senang melakukan hal itu. Teori pertama mengatakan kenapa SpongeBob melakukan hal ini karena dia memang Maaf ya guys. sengaja gagal tes supaya terus bisa bersama Mrs. Puff. Oke, sebagai refresher kita coba ingatkan lagi. Jadi ada sebuah teori of backstory. Kalian bisa cek videonya ya. Dalam video itu kita mengetahui beberapa hal tentang Mrs. Puff. Oke, sebagai refresher kita coba ingatkan lagi. Jadi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Mrs. Puff sebenarnya adalah seorang kriminal. Oke, dia memang terlihat seperti guru di Bikini Bottom, tapi sesuatu dari masa lalunya memperlihatkan bahwa dirinya adalah seorang buronan. Dalam episode No Free Rides, terdapat sebuah dialog yang mengatakan bahwa boarding school yang Maaf ya ada di guys, Bikini gua agak Bottom percepat. bukanlah sekolahnya yang pertama. Teori ini mengatakan bahwa Mrs. Puff kemungkinan berasal dari kota lain yang sengaja pindah ke Bikini Bottom untuk memulai kehidupan baru. Hal ini disebabkan karena dia telah membuat kekacauan di kota tersebut karena telah meluluskan seorang pelajar mengemudi yang seharusnya belum diluluskan. Somehow, pelajar tersebut membuat kekacauan di kota dan semua orang menyalahkan Mrs. Puff akan hal ini karena telah membuatnya lulus. Akhirnya Mrs. Puff pindah ke Bikini Bottom dan mulai kehidupan baru dengan nama yang baru. Naasnya, di Bikini Bottom juga ternyata ia malah bertemu dengan SpongeBob yang kelakuannya itu gak jauh beda sama murid atau pelajar yang ia luluskan sebelumnya. Pokoknya untuk teori lengkapnya kalian bisa cek video kami. Nah, beberapa orang berasumsi bahwa SpongeBob sengaja dibayar oleh seseorang untuk membuat Mrs. Puff tersiksa. Kalian pasti tahu bahwa Mrs. Maksudnya? Puff begitu trauma ketika dirinya harus terus-menerus mengajar SpongeBob.
Bayangin, ujian tesnya aja tuh udah 1 juta kali lebih dan selalu berakhir dengan kecelakaan. Pasti hal itu membuatnya trauma, seperti dalam episode Krusty Love. SpongeBob dibayar untuk menghancurkan Mrs. Puff dari sisi psikologis dan nampaknya usahanya berhasil. Mrs. Puff begitu tersiksa ketika dirinya berada di dekat SpongeBob. Kita tentu tahu ada satu episode yang memperlihatkan Mrs. Puff yang begitu bahagia ketika dirinya di penjara. Dia literally lebih memilih di penjara daripada harus melihat SpongeBob. Nah, kira-kira siapa yang membayar SpongeBob dan kenapa? Mungkin saja Tapi kenapa pelakunya SpongeBob adalah ingin menyelamatkan orang atau murid yang memang Mr. tidak Puff suka ya? dengan Mrs. Mr. Puff atau bahkan Puff korban ya? kecelakaan. Aneh kan, aneh. Mengingat SpongeBob yang selama tes selalu menghancurkan seisi sekolah bahkan kota. Siapa orang di baliknya? Kalian harus nonton video kami yang ini ya. Teori 2. Oke, teori lainnya mengatakan alasan kenapa SpongeBob sengaja gagal tes adalah karena ya dia sederhananya emang suka sekolah. What? SpongeBob sangat senang berada di sekolah dan episode yang membuktikan hal ini adalah episode 13 season 3, New Student Starfish. Oke. Dalam episode ini dengan jelas diperlihatkan bagaimana SpongeBob menyukai sekolah. Literally benar-benar suka. Dia bahkan datang ke sekolah 3 jam sebelum kelas dimulai. Tidak hanya itu, dia juga tahu beragam fasilitas dan filosofi semua hal yang ada di sekolah. Gak heran jika di dalam kelas dia jadi murid teladan. Kita bisa melihat dari mie baik yang terpampang di kelas, dia dapat bintang yang paling banyak. Kalau dipikir-pikir, SpongeBob tuh sebenarnya pintar tahu. Dia bisa mengetahui semua hal tentang mengemudi. Namun secara akademis ya, dia tahu seluk-beluk kapal. Cuma ya, dia emang payah aja saat mengemudi. Entah dia emang payah atau emang sengaja dipayah-payahin supaya dia bisa terus bersekolah di sana. Kejeniusan SpongeBob dalam dunia perkapalan juga diperlihatkan dalam episode Nautical Novice. Dalam episode tersebut, SpongeBob akan melakukan studi tour ke museum kapal. Dia membaca buku yang sangat tebal hingga akhirnya dia bisa menjadi pusat perhatian saat bisa menjelaskan beragam jenis dan sejarah perkapalan. Dalam episode ini juga dia sempat mengoperasikan kapal yang cukup rumit. That's why dia sengaja tidak lulus mengemudi karena dia emang suka sekolah. Dia suka tentang kapal yang bisa ia dapatkan di sekolah mengemudi Mrs. Puff. Teori 3. Teori terakhir yang menjelaskan mengapa SpongeBob sengaja menggagalkan tes karena dia memiliki anxiety disorder atau kecemasan berlebihan. Secara tidak langsung, teori ini mengatakan bahwa SpongeBob tuh sebenarnya bisa mengemudi kalau dia nggak cemas. Kita balik lagi ke episode pertama dia mengemudi, yaitu cemas boating. kalau disuruh hafalan bahasa Arab Itu kita ya. melihat bagaimana SpongeBob bisa mengemudi saat diberi instruksi oleh Patrick. Banyak orang yang menduga bahwa sebenarnya yang membantu itu bukan instruksinya, tapi adanya Patrick di sana karena sebenarnya SpongeBob itu cemas, dia grogi ketika harus ujian. Makanya dengan mendengar suara Patrick, dia itu jadi lebih tenang. Apalagi Patrick adalah teman yang paling dia percaya kan, makanya dia jadi lebih tenang. Dan oh iya, kata kunci tenang yang ada dalam episode The Hot Shot juga menjelaskan semuanya. SpongeBob nampak grogi saat dirinya pertama kali mengemudi bersama Tony. Tapi saat dirinya diberitahu untuk tenang alias be cool, dia langsung bisa maintain dirinya sendiri. Dia lebih mengontrol dirinya sendiri. Bukankah ini adalah indikasi bahwa dirinya memang membutuhkan ketenangan untuk melakukan sesuatu, khususnya mengemudi? Ini menunjukkan bahwa dirinya memang memiliki kecemasan, khususnya saat mengemudi. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob part 22. Jadi, teori... Oke, jadi cuma segitu aja video kita hari ini dan bye.